Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Masih ada sukacita pada hari ini? Amin. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sungguh sangat berbahagia karena di tangan Tuhan kita boleh ada menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kesempatan ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik, ibadah yang terbaik, ucapan syukur, hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak, menyiapkan hatiku dan hatimu untuk menyambut jamahan dan berkat Tuhan sepanjang ibadah ini. Dalam namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jawaban hidup kami. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan rancangan terbaik. Katakan pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
kita sama-sama berbagi berdiri suaramu. Angkat penyembahanmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Berikan hatimu, fokuskan hatimu pagi ini hanya untuk Tuhan. Haleluya. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya.
Engkau setia dalam hidup kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan hari demi hari. Saatnya pagi ini kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita. Karena kekuatan yang daripada Tuhan terus menyertai perjalanan hidup kami. Kami umat-Mu yang telah mengalami kemenangan demi kemenangan, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau pagi ini. Kita pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi masih ada sukacita buat Tuhan. Mari kita serukan namanya, karena namanya nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus telah meneriakan segala nama. Haleluya. Lebih semangat lagi kita dari puncak ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa,
Saya percaya hari-hari kita lalu bersama-sama dengan Tuhan, dan bila itu terjadi dalam hidup ini, saya percaya kita akan selalu yang namanya menikmati kasih sayangnya Tuhan. Jika kita mendekat, Allah sungguh-sungguh benar-benar memperhatikan kita hari demi hari. Dan saya terus berdoa biar Tuhan terus menjadi jawaban dari setiap kita hari-hari ini. Amin. Waktunya kita memberikan hati untuk Tuhan bekerja melalui firman-Nya. Dengan rendah hati datang ke hadirat Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, buat aku mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidupku, dan biar aku melakukannya sebagai pelaku-pelaku firman. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu.
hanya padamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang memelihara, menolong, menopang, dan bahkan Tuhan Engkau menyelamatkan hidup kami dari dulu sampai hari ini, bahkan sampai hari besok. Dan kami percaya Tuhan juga akan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi perlengkapan-perlengkapan yang kami lakukan untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kota di mana kami tinggal. Kami sebentar merenungkan kebenaran firman. Beri kami hati untuk menerima. Beri kami hati dan pikiran untuk dapat mengerti dan percaya, dan memiliki kekuatan untuk tetap mengandalkan Kau. Berkati umat-Mu hari ini. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang bergumul dengan hidupnya Tuhan tolong dan pulihkan. Yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Dalam nama Yesus saudara percaya Tuhan Yesus terbaik, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam situasi hari-hari ini yang diperlukan adalah hidup yang tahan banting. Katakan tahan banting. Ya. Tahan banting berkali-kali. Jadi untuk memiliki kehidupan yang tetap bisa eksis, yang tetap bisa survive, yang tetap kita punya semangat, itu harus tahan banting. Ya, ada dua hal Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mempunyai hidup yang tahan banting? Yang pertama adalah punya sukacita, yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Jadi hari ini kekuatan kita adalah kalau kita bisa bersukacita, dan kita bisa bersukacita karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi dua resep, dua rahasia bagaimana seseorang itu memiliki kehidupan yang tahan banting. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Katakan bersukacita. Bersukacita itu kata-kata yang enteng, kata-kata yang ringan, tapi sangat berat untuk dialami dan dilakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa apapun keadaanmu. Kalau pendeta sih enak aja ngomongnya, ya kan? Tapi yang mendengar, yang sedang mengalami masalah, yang sedang dalam pergumulan yang berat, ketika mendengar kata bersukacitalah, agak terganjal. Gimana sih Pak, orang lagi sedih disuruh bersukacita? Nah, saudaraku, untuk sampai tahap itu dibutuhkan pengenalan akan Tuhan yang benar. Bagaimana kita boleh mengalami banyak hal, banyak masalah, tapi satu hal Tuhan berkata, bersukacitalah. Ya, bersukacita memang tidaklah gampang, saudaraku. Tapi kita perlu belajar mengenali Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu Tuhan itu dapat diandalkan, maka segala masalah yang kita hadapi, kita percayakan kepada Tuhan. Minggu yang lalu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak memelihara dan menolongmu. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini pun juga sangat gampang diucapkan oleh seorang pendeta. Ya, karena apa? Ya gampang, cuma ngomong percayalah kepada, serahkan pada Tuhan, enggak nolong apa-apa. Lihat,
Tapi bagi orang yang sedang bergumul dalam hidupnya, untuk menyerahkan itu sepertinya abot alot, gandol. Padahal lagunya gandol Gusti. Tapi ketika kita disuruh menyerahkan beban, kalau kita mengangkat beban, pasti akan terasa tertekan dan berat. Tapi kalau beban itu kita lepaskan, maka kita akan mengalami keringanan dan kelegaan, saudara. Jadi banyak orang lebih memilih memikul beban hidupnya daripada menyerahkannya kepada Tuhan. Gimana sih Pak? Suruh percaya sama Tuhan, suruh menyerahkan sama Tuhan. Lah wong faktanya begini kok. Fakta boleh ada, tapi iman kita melampaui fakta, saudara. Sekali lagi, fakta boleh ada dalam depan mata kita, tapi iman kita harus melampaui fakta. Iman harus di atas fakta. Kalau faktanya hari ini, percaya atau tidak percaya, tidak punya uang, iman saudara harus melampaui fakta. Saya pasti Tuhan pelihara, ada uang maupun gak ada uang. Sulit kan percaya seperti itu? Nah, saudara yang hidup yang tahan banting itu seperti apa, Bapak Ibu yang dikasih? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya. Sertakan Tuhan. Gimana sih menyertakan Tuhan? Gimana sih sebenarnya apa sih maksudnya bersukacitalah senantiasa? Ayat ini sering kita dengar, ayat ini sering kita perkatakan. Tapi bagaimana sih cara melakukannya? Apakah kita punya cara untuk bersukacita dalam kondisi, ya, dalam pergumulan yang berat, dalam kondisi sakit, dalam kondisi ada masalah? Bagaimana bisa bersukacita, saudara yang dikasih Tuhan? Ada yang bisa kasih contoh bagaimana caranya bersukacita dalam keadaan sedih? Ya, biasanya kalau kita penghiburan, udah, duka citamu janganlah berlama-lama, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Enak ngomongnya kan? Jangan kau bersedih terlalu lama, jangan kau berduka cita terlalu lama. Saudaraku, kalau engkau berpikir bahwa orang yang kita kasihi ini bersama Tuhan harusnya bersuka cita, haleluya. Tuhan terima kasih, nanti aku jumpa lagi. Memang ditinggalkan itu gimana rasanya? Ditinggalkan itu enak? Ditinggal pasangan enak? Ditinggal orang tua enak? Ditinggal orang yang dekat dengan kita enak? Gak enak, merasa sendiri, lonely, kesepian. Sudah yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana menerapkan firman Tuhan ini? Bersukacita. Hari ini kita lihat contoh-contoh yang simpel saja, sudah yang dikasih Tuhan. Bagaimana ya bisa bersukacita, ya kan? Apakah nanti masa depanku cerah? Faktanya hari ini nggak terlalu cerah. Kalau saudara membaca Amsal pasal yang terakhir tentang seorang istri, ya, kalau engkau ditanya tentang masa depanmu, jawabnya apa? Ada yang tahu? Tertawalah. Bagaimana? Kamu hari ini baik? Kok bareng sih? Bagaimana kamu sehat? Bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana jualan hari ini? Dahsyat, ya kan? Ya. Apa dayanya? Baca dong ya. Amsal pasal 31. Cari sendiri ayatnya. Ya. Kalau engkau ditanya tentang masa depanmu, tertawalah. Tertawa itu bagian dari
sukacita, saudaraku. Jadi ketika kondisimu tidak baik, kamu bisa tertawa, itu luar biasa dahsyat. Ya, lagi kesakitan, sakit. Ya, seperti lagu hati senang walaupun tak punya uang. Oh, ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengerti hal ini. Sekali-kali saudara harus belajar dari, tuh, kok gak masuk-masuk? Gimana? Gimana nih? Lah kok gak dipasang baterai ya? Gimana sih? Sekali-kali kita harus belajar kepada gemblok. Nah, mulai ada yang agak kaya, nanti panas nih nanti ya. Aku waras loh Pak. Kenapa harus belajar dari orang yang tidak waras? Aku normal loh. Kenapa harus belajar pada orang gila? Sekali-kali lihatlah di luar sana, belajarlah hidup dari orang. Dia kan ketawa sendiri kan? Iya, padahal dalam hati menangis. Iya kan? Dalam hati menangis. Jangan kecepatan doa berkat. Sekali-kali belajarlah dari orang gila, saudaraku yang dikasih Tuhan. Belajar hidup ya dari orang yang dianggap tidak normal, itu bisa hidup dalam segala situasi dan kondisi. Orang yang tidak waras itu bisa hidup dalam situasi dan kondisi yang sangat buruk sekalipun. Kalau orang normal nangis, menjerit-jerit, lari, cari pengaduan, curhat. Mana ada orang gila curhat? Curhat sama tembok biasanya. Curhat sama tembok kan? Persis. Ya. Bisa hidup dalam segala keadaan, bisa menikmatinya. Jangan gak percaya Pak Victor mau menabrak. Ya, ketika yang jualan jeruk hujan-hujan malam-malam, ngaplah-ngaplah di tanah kosong, hujan saudaraku. Hampir Pak Victor gak melihat itu. Ya Pak ya, itu fakta loh di depan kita. Bahkan ada barangnya, ada barang, ada orangnya. Hujan malam tidur di tanah kosong itu ngaplang-ngaplang di pinggir jalan, saudaraku. Seolah-olah langit adalah atap rumahku, ya, dan bumi sebagai lantainya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tanpa atap, tanpa kasur, tanpa alas, dia bisa tidur. Bisa menikmatinya dalam segala keadaan. Bisa bersyukur dalam segala apa saja dimakan. Saudara, yakin apa saja bisa makan? Kalau saya kecuali kecap. Apa saja bisa makan. Bersyukur dalam segala keadaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup yang tahan banting. Kita belajar, ya, nyari ilmu, ya. Sebenarnya yang waras itu dia atau kita? Yang normal itu dia atau kita? Pertanyaannya. Kita yang normal kenapa suka ngeluh? Kita yang normal kenapa suka sabar? Kita yang normal kenapa seringkali pusing? Dia nggak pernah pusing. Badannya sehat.
Walaupun saudaraku pernah yang biasa bawa gerobak sampah itu, yang kemana-mana dibawa gerobaknya sampahnya itu, ya, dia mandinya body lotionnya itu pakai solar dan oli. Sekarang ada di mana? Di daerah Puri Indah. Dulu sering tidur di sini, di sebelah situ. Kawan saya orang gila. Loh iya, yang menyuplai kayu-kayu yang seperti ini dia, saudara. Pak, kayu kasur. Ya Pak, besok. Dia carikan, nggak tahu ya. Berarti saya penadar. Dia oli, ya. Solar itu pakai body lotion supaya apa? Tidak digigit nyamuk, saudara. Nyarinya apa kalau supaya tidak digigit nyamuk? Auta, ya kan? Kalau nggak auta, kalau pencet tobat nyamuk bakar, hati-hati nyesek. Kalau kelamaan, semprot, wus, tapi mahal, hampir 50.000 sekarang satu botol. Untuk bunuh nyamuk aja mahal, sudah punya dikasih Tuhan. Daripada untuk beli semprotan obat nyamuk lebih baik pakai sapu. Nah, itu survive, itu tahan banting dalam hidupnya. Apa saja selama ia kreatif dan inovatif, pasti ada jalan keluar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kemarin saya ngobrol dengan penjual mie ayam. Pak, sekarang saya beli ayam dada aja 1 kilo itu 40.000. Oh, 40.000 gini. 40.000. Ayam sekilo berapa? 40. Oh, memang 40 ya? Sudah 40. Baguslah Pak kalau mahal. Jadi tahu bahwa untuk makan enak itu ada harganya. Coba kalau ayam itu 20.000, nggak mau ayam lah, mau daging aja. Bagus, masih ada harganya, saudara. Bisa menghargai bahwa apa yang kita makan itu ada nilai rupiahnya, saudara yang dikasih Tuhan. Banyak yang buang-buang makanan. Banyak ketika beli makanan tidak habis, kecuali memang tidak enak, basi, ada belatungnya. Ya jangan dimakan. Bukan bergizi, tapi basi. Ya. Hidup yang tahan banting bisa hidup dalam segala situasi dan kondisi, ya, dan bisa menikmatinya. Kalau sudah bisa menikmatinya, bisa bersyukur dalam segala hal, maka ayat bersukacitalah senantiasa itu bisa kita alami. Siapa sih gak gentar? Siapa sih yang gak khawatir? Siapa sih yang gak takut? Tapi serahkanlah kegentaranmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Marilah kepadamu semua yang letih lesu, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Serahkan beban hidupmu pada Tuhan. Belajarlah percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Jangan cuma lagunya aja, berkali-kali Kau menolong. Ketika prakteknya, itu kan kemarin Tuhan, besok ini loh apa kayaknya Tuhan tolong. Nah, mulai gak percaya lagi toh. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, sedela ya sinau urip karo wong gemblung. Ya, nanti apa hubungannya dengan bersukacitalah? Apa hubungannya dengan mengasihi Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan? Ya. Sinau urip, belajar hidup dari orang yang dianggap tidak normal. Jadi wong edan kuwi Nah, sementara saudaraku, menurut catatan di HP saya, ya, wong edan
atau wong gemblo itu orang yang tidak waras. Ya. Yang menggambarkan seseorang yang berperilaku tidak biasa, tidak wajar. Masa iya sih tidur di tanah hujan-hujanan tengah malam? Saudaraku, saudara kalau lewat di depan situ pasti jeruk, jeruk. Bolak-balik lewat, saudara akan tetap ditawan jeruk manis. Gak percaya nanti lewat aja di depan orang itu. Lewat ke sana ditawari jeruk. Nanti saudara balik lagi, saudara akan tetap ditawari jeruk. Coba orang normal, kira-kira kalau menawarkan sekali ditolak langsung patah arang, semangat. Tadi kan udah kutawari dia nggak mau, ya sudahlah lewat lagi dibiarin aja. Tapi dia yang dianggap seperti itu, ya kadang normal, kadang nggak normal. Siapapun yang lewat di depan dia pasti ditawarin, mau beli atau tidak pasti ditawarin. Nah, itu the power of Belum. Ya, menggambarkan seseorang yang berperilaku tidak biasa. Tidak biasa. Kalau sudah biasa ya kita menawarkan sekali ditolak ya sudah. Ya. Sales asuransi diajarkan dalam training asuransi berapa kali minimal untuk ditolak? Loh, belum dapat kan? 10 kali. Kalau sudah 10 kali ditolak baru berhenti. Selama belum 10 kali tetap ditawarkan. Siapa tahu butuh Pak Bu. Tidak kenal menyerah. Itu ajaran perusahaan asuransi. Saya dulu juga pernah jadi orang asuransi. Sekarang ini banyak sales-sales itu akan mempropaganda. Coba kalau nanti kamu kecelakaan, gitu kan Mas? Kamu gak punya uang, tapi kalau ada asuransinya kan di cover, ya kan? Yang ditonjolkan apa? Masalah. Jual masalah. Jualan masalah sudah. Coba kalau kamu sakit, kamu gak punya uang, gak punya tabungan. Ayo. Yang dijual mah? Kok buka rahasia? Tapi itu berbeda dengan levelnya sales seperti itu, masih ada level di atasnya, saudara. Yang dijual bukan masalah, tapi profit, keuntungan. Ya. Nah, menggambarkan seseorang yang berperilaku tidak biasa atau tidak terduga, tidak dinyana-nyana, sekonyong-konyong, saudara. Itu orang yang kurang waras, wong gemblung, wong edan, ya. Bahkan tokoh yang terkenal, pengusaha terkenal namanya Bob Sadino. Dia punya buku berjudul Belajar Menjadi Goblok. Karena belajar menjadi goblok, Bob Sadino sukses. Pertama-tama jualan endok, ya, tapi dikomplain sama pelanggannya, customer, endoknya busuk 1, endoknya busuk 2. Pelanggan yang beli komplain. Kalau saudara yang jualan, jawabannya apa? Ada yang komplain, Tante, kemarin saya beli endok 1 kilo itu yang busuk 2. Jawabannya biasanya aja lah, biasanya.
Kemarin tuh masih bagus kok, baru beli loh. Pasti alasan kita seperti itu kan. Hampir rata-rata demikian. Yang tukang servis, ya kan? Tukang servisnya datang TV, di tukang servisnya sudah nyala, sudah hidup, sudah on fire, diambil sama customernya. Sampai di rumah ternyata dicolokin, enggak hidup. Terus laporan ke Pak Giarto misalnya lo ya, jangan su. Pak, TV ini orang langka gambare atau TV ini rusak maning? Jawaban biasanya apa ya? Yang biasa jarang loh yang kayak gini. Bawa sini lagi aja Pak. Biasanya yang tidak mau repot, tidak mau ribet, tidak mau rugi. Lah kemarin hidup tak setel, tak coba seharian hidup nggak apa-apa kok kamu bawa pulang. Loh, namanya ada garansi dandan ya. Bawa sini aja. Pasti lega itu. Yang dandan itu pasti lega. Nggak keburu ngedumel, nggak keburu ngoceh. Wis bayarku raurip. Belum sampai ngomong ke situ sudah dengar bawa sini aja. Oh iya Pak, langsung begitu toh. Oh iya Pak gitu ya. Nah, itu nggak berpikir untung rugi saudaraku. Kenapa? Ya nggak normal lah yo. Biasanya orang itu nggak mau rugi, tapi mau menerima kerugian. Dianggap tidak seperti orang biasanya. Itu disebut lo nak terima. Lo nggak terima kan disebut gemblung. Ya kan? Bob Sadino ketika dikomplain telurnya ada 2 yang busuk. Dia mendatangi customer itu, busuknya 2, dia bawa 4. Kalau sudah pernah baca bukunya ya paham. Busuknya 2 dikasih 4, dibawain 4. Ya sudah ini saya ganti, terus tak selwi 2. Reaksi customer apa? Dia akan cerita ke tetangga, aku kemarin loh beli telur sama Bob itu 2 busuk, diganti malah 4. Tetangganya jadi beli, temannya jadi beli. Oh ceritanya dari mulut ke mulut jadi beli. Akhirnya apa? Bob Sadino menjadi orang. Bob Sadino kan sekolah, bukan sarjana, tapi karyawannya S2. Loh iya loh. Tapi Bob Sadino kan cuma 1 Pak. Tapi kan bisa belajar dari Bob Sadino. Payu gak payu dodolan, payu gak payu dodolan, payu gak payu dodolan, payu gak payu posting, payu gak payu posting. Lihat. Nah, itu namanya belajar hidup saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengacu pada seseorang yang memiliki gangguan mental atau emosi. Kalau sekarang disebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan mental. Menyebut orang seperti itu gila sudah gak boleh, karena stigmanya negatif. Kalau dia sadar jadi mana mungkin orang gila jadi sadar ketika kamu gila. Kamu mungkin lah ya. Kecuali normal otaknya, pasti dia marah saudaraku. Ya. Terus saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa bersuka citalah senantiasa karena kita gila dengan Tuhan. Mikir, gila dengan Tuhan. Loh, bicara nih. Sama seseorang aja bisa tergila-gila saudaraku. Mbok rupane kayak ngapa? Ya, gantengeran duwe, ayu babat blas.
Sugih ya ora, tapi tergila-gila dengan dia. Ora iso kerja, gak iso masak, tapi senengnya minta ampun. Itu namanya tergila-gila, berarti gemblong. Ada yang gak percaya bahwa dirinya pernah gemblong. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari tantangan hidup adalah orang itu butuh yang namanya kenyamanan. Orang itu butuh yang namanya kemapanan. Orang itu butuh yang namanya kehormatan. Jadi yang mengganggu pikiran orang zaman sekarang dan iman seseorang adalah harta, tahta, dan wanita. Kalau saudara hari ini ditawarkan kehidupan yang enak dan menyenangkan, kira-kira mau enggak? Ya, sudah pernah belum sih ditawari kenyamanan, kemapanan, dan kehormatan? Sudah pernah belum? Belum. Ya. Kita kerja yang dicari adalah uang. Kalau saudara ditawarin uang tanpa kerja, bukankah itu menggiurkan? Kesempatan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mengalami yang akan saya ceritakan 3 hal ini aja. Harta, tahta, wanita. Ya. Pertama harta. Harta itu ada seseorang menawarkan demikian. Kalau kamu mau mengambil ponakanku menjadi istrimu, kamu akan dikasih rumah, dikasih kendaraan, dan biaya hidup. Ada yang pernah ditawarkan hidup seperti itu? Bob enak, untuk bujuk, untuk omah, untuk kendaraan, tiap bulan disubsidi. Bukankah enak? Kalau maju mau nggak maju? Mau aja, ya kan? Menggiurkan bukan? Berarti yang lama tinggalin ya? Belum tunangan, berarti belum ada ikatan yang sah, artinya masih penjajakan ya. Jadi belum sampai tergila-gila kan? Belum, berarti boleh. Ya. Harta. Siapa yang tidak mau? Istri disediakan, rumah disediakan, ya? Apa? Kendaraan disediakan, gaji bulanan tanpa kerja. Anak bos pajak. Kayak nata, ya. Kalau saya mata duit dan ya di Lampung maju, Villa Citra. Mas tahu tuh komplek Villa Citra itu seperti apa? Hah? Anugerah. Harta itu menggiurkan. Apa-apa, Mbok? Pakai duit. Tuku baju pakai duit, tuku sepatu pakai duit, tuku lipstik pakai duit. Ya, mangan enak pakai duit. Ini semua pakai duit, saudaraku. Tapi saya tidak ambil yang pertama. Harta tadi apa? Tahta. Tahun 2012 itu ketika saya dan istri mau pindah ke Purwokerto. Ya. Saya menghadap Bapak Gembala, Om, saya mau ke Purwokerto untuk melanjutkan pelayanan Papa mertua di ACC sama Bapak Gembala. Ya. Tapi saudaraku, saya ditelepon sama gembala sebelah. Ya. Dia orang kaya, dia pendeta, istrinya dokter.
Dia bikin gereja dan telepon saya janjian di sebuah rumah makan Sari Goreng. Sebelum masuk Villa Citra, kiri jalan. Diomongin, Mas, ngapain sih jauh-jauh ke Purwokerto? Bob di sini aja, bantu saya jadi pendeta. Iya, bantu saya. Gerejanya ada di Ruko, deretan Mall Kartini. Ya, mikir dia, siapa itu? Nanti tak kasih status, nanti tak kasih tempat tinggal, nanti tak kasih mobil, nanti tak gaji bulanan. Kurang enak gimana? Saya sudah mau berangkat ke sini. Loh, Pak, aku manggilnya Om. Om, saya sudah resign di sini, mau pamitan ke Purwokerto, kok mau pindahnya ke sebelah? Apa kata orang? Walaupun tawaran itu menggiurkan. Tidak saya ambil lagi. Yang ketiga, harta, tahta. Oh tadi wanita ya? Dulu kan wanitanya. Habis senang wanita. Yang ketiga dan harga Fortuner berapa? Sudah lebih ya, sudah naik ya. Anggap aja segini ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada orang kaya, panggil saya. Namanya juga orang kaya, nggak pakai sebut pendeta. No, no, sini. Ya Pak, udahlah, kamu ikut saya aja. Terus caranya gimana? Kamu pengen seperti orang-orang itu kan? Orang-orang itu artinya senior-senior saya ya, punya rumah, punya kendaraan, ya. Ya mau lah Pak. Gampang. Nah caranya Pak, satu syarat yang harus kamu penuhi. Kamu boleh minta apa saja. Artinya masalah rumah, mobil, ya, masalah biaya hidup bulanan akan saya penuhi. Asalkan apa Pak? Kamu tiap malam berdoa di rumah saya. Kerjaannya apa? Berdoa. Loh kan kerjaan enak, cuma berdoa aja di rumah dia, tapi tiap malam. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Aku kan jadi dukunnya dia. Aku kan jadi menara penjaganya dia. Dia membeli saya supaya saya berjaga-jaga atas hidupnya tiap hari. Walaupun saya akan dicukupi kebutuhan hidup saya. Ya, yang punya radio dibilang sedih. Hahaha. Kenapa? Sudah terbukti sudah. Senior saya ditawarin itu, terus dia pindah ke tempat lain, dibangunin gereja gede yang bumi asli. Itu yang bangun dia. Kau usah mikir Mas. Jadi tahu kan? Ah itu orang itu yang bangun. Nah, saudaraku, harta, kekayaan dan wanita itu akan menggoncang kehidupan iman kita kalau kita tidak kuat. Kalau kita tidak cinta Tuhan, semuanya itu ada.
ada di depan mata kita. Tawaran yang mereka tidak ngapa-ngapain, tidak kerja tapi mendapatkan semuanya. Seperti halnya Yesus dibawa ke hubungan baik Allah oleh si belis itu, ya. Lihat katanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah aku. Kalau mau enak di sana, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya memilih untuk bersama dengan Dia. Dia jatuh cinta, berjuta rasanya. Na 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 na. Biar hitam asal manis, biar gendut asal sehat. Loh, kan lagunya begitu ya, Pucipta ya? Bukan ya? Udah lupa ya? Nanti coba dilihat, didengerin lagu Titiek Puspa itu ya. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Nanti di tengah-tengah itu, ya, biar jelek gak apa-apa, ya. Biar pendek gak apa-apa, biar pesek gak apa-apa. Namanya juga jatuh cinta. Apa kata orang, masa bodoh sudah lihat dikasih. Oh, aku jatuh cinta sama dia, harus seneng-seneng dewe. Kau gak mau ngurusin aku. Kalau jatuh cinta itu apa? Temblek rasa? Itu namanya wong gemblung, saudaraku. Orang gila, orang edan, ya. Dia di luar kebiasaan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Sedalam mana, saudaraku? Saudara kenal orang ini? Tahu orang ini? Hah? Yang dia menyesuaikan dengan momen dan bulan-bulan tertentu, customnya ini, performnya ini menyesuaikan event-event tertentu. Namanya Neng Martini. Itu terkenalnya namanya Ibu Bidadari. Ibu Bidadari, ya kan? Kalau wong Purwokerto belum tahu ini kebangetan ya. Tiap hari jalan. Bawa mak. Tapi jangan salah, dia nggak minta-minta, dia nggak bikin proposal, dia nggak ngemis, dia cuma bawa emak jalan, saudaraku. Minimal tahu nggak berapa penghasilannya? Saya udah ngobrol dengan dia kok. Minimal itu 25.000, 30.000, saudaraku, minimal cuma jalan toh. Gak minta-minta, gak cari, gak bikin proposal. Emaknya itu gak tahu isinya apa. Ya, coba kalau saudara mau gak kayak gitu? Dia yakin dengan jalan aja itu dia bisa makan. Kalau saudara pakai belajar ilmunya dia, kalau saudara mau bekerja, saudara pasti cukup. Korelasinya kan? Kalau dia mau jalan aja pasti dapat duit. Kalau kita mau kerja pasti dapat duit, dapat berkat. Artinya apa? Hasil nggak hasil tetap jalan. Itu namanya loh, lebih pintar dia loh, saudara, daripada kita kadang-kadang ya, kadang-kadang lebih pintar dia, saudaraku. Dia bisa punya penghasilan di atas 50.000, saudaraku. Gak percaya, coba aja. Tapi jangan pakai yang bagus ya, yang aneh-aneh itu, atau pakai topeng gitu kan. Tapi ya iyalah, gimana sih? Nah, sekarang yang kerja aja digaji cuma 50.000 setengah hari, Mbok. Patai 50.000, Mbok. Kalah sama dia cuma jalan-jalan aja 50.000.
Nah, belajar spiritnya ya. Bersukacitalah senantiasa. Tahu melihat dia jalan itu sambil merengut, ngoceh-ngoceh. Bahkan dia sudah pinter jadi talent. Diajak konten sudah bisa, sudah aku. Banyak konten kreator yang collab sama dia. Iklan BI. Eh? Iklan BI. Nah, kan berarti kan dapat duit, Bob. Saudara yang normal aja belum tentu bisa jadi iklan BI. Nah, itu belajar. Jangan malu-malu lah kalau mau belajar sama siapa aja. Buktinya dia sehat, waras, sehat, cukup. Ya kalau cukup kan dia memang standarnya cukupnya begitu, kan kita enggak. Nah, cuma bedanya di situ aja. Standar cukupnya beda. Nah, saudaraku, keberhasilan dimulai dengan tabut Allah itu masih ada di situ udah berapa tahun. Tabut Allah itu artinya ada hadirat Allah dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, arti cinta yang sesungguhnya itu apa? Tadi bagaimana orang bisa bersukacitalah senantiasa? Sekali lagi katakan bersukacitalah, tapi tetap tidak bisa bersukacita berarti belum sampai tahap ini, saudaraku. Markus 12 ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jiwa di mana ya? Dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau dirangkum, diperes jadi satu artinya apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dirangkum, diperes jadi kecil, jadinya apa itu? Gila. Loh, iya dong. Kenapa? Fokusnya hanya Tuhan. Apapun yang ada dalam hidupnya, fokusnya adalah mengasihi Tuhan segenap hati. Berarti untuk pasangan saya itu cuma sekian. Yang nomor satu posisinya adalah Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya bisa mengasihi istri saya. Tapi kalau saya mengasihi istri saya lebih daripada segalanya, saya tidak bisa mengasihi Tuhan. Loh iya dong. Karena apa? Ngaboti wujud. Nah, dengan segenap jiwa dan akal budi, wah, daya upaya, kekuatan, tenaga. Seluruh kehidupan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana mempraktekannya? Supaya bisa bersukacitalah senantiasa. Itu yang namanya gila. Tergila-gila dengan Tuhan. Arti cinta apa kita? Arti cinta yang sesungguhnya tergila-gila. Udahlah, walaupun kamu itu dipandang orang lain nilainya cuma 40-50, aku memberikan kamu nilainya 99. Lu iya tak? 99. Tergila-gila dengan Tuhan. Itu namanya Kristoholik. Workaholic, gila kerja. Woka-woka. Kalau Kristoholik itu gila Kristus, gila Tuhan, tergila-gila, mencintai Tuhan lebih daripada mencinta hingga terluka. Bahkan Yesus itu mencinta hingga berdarah-darah sampai nyawanya hanyut.
Kita mencintai orang lain tidak sampai berdarah-darah, saudaraku ya. Mengasihi orang lain tidak sampai berdarah-darah. Kalau kita dikecewakan, stop sampai di sini di bulan Januari. Ya. Nah, mengasihi Tuhan itu jangan tanggung-tanggung. Kalau mau mengasihi Tuhan itu jangan tanggung-tanggung. Artinya apa? Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah waktunya. Ya. Artinya apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita hari ini semuanya berkat kemurahan Tuhan. Amin. Kita hari ini bisa kerja karena kemurahan Tuhan. Hari ini bisa sehat karena kemurahan Tuhan. Ya. Hari ini kita bisa makan itu juga karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara sehat itu kemurahan Tuhan. Kalau saudara sakit pun juga kemurahan Tuhan. Ya. Kok bisa orang sakit kemurahan Tuhan? Ya masih sakit, belum mati. Ya, kita hari ini ibadah kemurahan Tuhan. Sebenarnya kita juga nggak layak, tapi Tuhan sudah melayakkan hidup kita untuk dapat ibadah. Jadi mengasihi Tuhan itu jangan tanggung-tanggung, sepenuh hati, walaupun ini suka dipikirkan bagi orang biasa, saudara. Kenapa? Ya mengasihi, apalagi di sosmed itu, ya semuanya untuk gereja, semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk Tuhan, pasti untuk pendetanya itu. Nah itu mulut nyinyir itu. Ya, pasti dia nggak ada something doing. Tidak ada ambil bagian apa-apa. Cuma bagiannya ngepoin dan nyinyirin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi orang yang ambil bagian biasanya diam. Ya, kenapa? Dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, apa yang harus dikerjakan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana bisa hidup tanpa banting? Apapun yang terjadi tetap bersukacita. Mengasihi sampai tergila-gila, itu arti cinta yang sesungguhnya. Bagian terakhir Bapak Ibu, hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar sekolah, bukan hanya sekedar beribadah, bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar baca Alkitab, tapi hidup yang berdampak bagi sesama. Baru ada manfaatnya, saudara. Coba saudara kerja mati-matian pagi, siang, sore, malam, petang hingga pagi lagi, terus pulang-pulang tidur gak ngapa-ngapain, gak ketemu dengan orang, tiba-tiba mati. Loh kan hidupnya tujuannya hanya untuk mati. Ya mumpung masih hidup ya ketemu sama orang, nikmati bersama dengan orang, ya kan? Berbagi dengan orang, bercanda dengan orang, bertertawa dengan orang, menangis dengan orang. Jangan nangis sendirian di kamar, ya kan? Kencot ya ini. Berdampak. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, ya, bisa bersukacita dalam segala keadaan, dan percayalah firman Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupan saudara. Ya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal. 2012 sampai 2025 harusnya saya sudah tamat. Yang kerja kan saudara. Saya kerja apa? Ya.
Bagaimana itu bisa terjadi? Karena saya percaya, belajar percaya, ya, seperti orang gila. Kamu jualan gak laku, tapi tetap belajar tuh. Kamu jualan gak laku, tetap jualan tuh. Nah kalau gak laku kamu makan apa? Makan nasi. Nah nasinya gak ada, makan mie. Kalau mie-nya gak ada, nasi padang. Ya, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Yang percaya katakan, ya. Orang yang mau mempercayai Tuhan sampai tergila-gila dengan Tuhan, hidupnya pasti tidak akan terganggu dengan kekhawatiran dan ketakutan. Walaupun khawatir itu ada, tapi kekhawatiran itu diserahkan kepada Tuhan, ya. Berkali-kali Kau menolong. Sudah Pak? Kuasa ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali-kali melihat kehidupan orang di luar sana, kalau kita mau belajar bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita hari ini, Tuhan tak pernah meninggalkan kau sendirian dan tidak pernah sekali-kali membiarkan engkau seorang diri. Dan Tuhan berkata juga dalam Alkitab, dalam firman-Nya, tidak akan membiarkan orang benar itu jatuh sampai tergeletak. Kalaupun sudah sempoyongan, Tuhan akan memegang tangan kita. Belajarlah mempercayai Tuhan. Mungkin faktanya tidak baik-baik saja, tapi secara iman kita berkata, Tuhan, Engkau sanggup. Tuhan, Kau memeliharaku. Tuhan, Kau menyembuhkanku. Tuhan, Kau menolongku. Bapakku, ajar segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Percayalah, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sekali lagi saudara menyanyikan lagu ini sebagai doamu kepada Tuhan. Ajar segala rancanganmu, Tuhanku, heran
Beri kami kekuatan untuk dapat mengasihi-Mu lebih daripada segala-galanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau adalah gembala kami yang agung. Dan kami terlalu yakin tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Jika saudara percaya Tuhan Yesus adalah gembala yang terlalu baik, katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi ini atau siang ini dapat menjadi pedoman untuk perjalanan kita selanjutnya. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan untuk para petugas maju ke depan. Kita berdoa. Saya minta untuk Ibu Ayah pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biar setiap firman-Mu ini boleh menjadi ya Tuhan rema dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi sandaran dan pedoman di dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan dari hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami berikan kepadamu, biar dengan ketulusan hati kami Tuhan boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sajake aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tenang, hatiku ayam tenang, kabehku Gusti Yesus kabarini sajake, sajake aku derek Silakan duduk sebentar. Matur nuwun. Sepanjang minggu yang sudah terlewat, yang berulang tahun, Iskia sudah berminggu-minggu. Terus Nathan dan Nyonya Dimas. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mau kesaksian? Maju. Puji Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara kembali berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang bulan September. Ada Iskia, ada Nathan, dan ada Ibu Nugra. Kiranya Tuhan jamah memberikan pertolongan, memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan kehidupan yang lebih
berdoa kiranya Tuhan menolong dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Kami percaya Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan. Berkati setiap umat Tuhan yang hari ini beribadah. Berikan pembedaan. Tuhan memberkati orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam berkat nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, malah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenangi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, rumah tanggamu, keluargamu, bahkan seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru setiap hari, setiap pagi.